Halo, jumpa sekarang di part 8, part terakhir dari permesinan dasar, pengetahuan dasar permesinan kapal, yang nanti akan kita lanjutkan dengan sesi kedua. Sesi kedua kita akan ngomong tentang pengetahuan dasar pompa-pompa di atas kapal. Oke, biasa sebelumnya kalau Anda ketinggalan dari sesi pertama saya tentang pengetahuan dasar permesinan kapal, bisa lihat di deskripsi di bawah ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan juga like. Oke, kita jumpa nanti pada seksi atau session kedua setelah materi terakhir di hari ini. Inilah kehidupan pelaut, penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut bahkan menyerah. Pelaut. Ya. Kita jumpa di part 8. Control system atau sistem pengendalian. Hakikat daripada sistem pengendalian sederhana. Harus ada yang dikontrol, harus ada yang mengontrol, harus ada tujuan pengontrolan, dan yang terakhir harus ada tindakan daripada pengontrolan itu. Kalau pengontrolan tanpa tindak lanjut, namanya bukan ngontrol, namanya jaga, namanya ngelaporin. Oke, jadi 4 ini harus dipenuhi di dalam hakikat sistem kontrol. Selanjutnya, apa sebenarnya sih yang dikatakan atau yang dimaksud dengan mengontrol ini? Kalau saya tanya ke mahasiswa saya atau ke taruna saya, selalu dijawab, ada yang menjawab menjaga, melihat, kemudian mengawasi. Tidak salah, tapi kurang lengkap, kurang sempurna. Karena apa yang dia sebut tadi adalah sebagian dari serangkaian kegiatan. Jadi mengontrol pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari menentukan harga yang dikehendaki. Seorang pengontrol harus tahu harga yang dikehendaki, desired value. Kemudian melakukan pengamatan. Pengamatan itu bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar, bisa dengan meraba terhadap yang dikontrol. Apanya? Nilainya, kondisinya, keadaannya, harganya. Selanjutnya, membandingkan dengan apa yang dia kehendaki. Setelah dia melihat, setelah dia mendengar, setelah dia meraba, dia bandingkan dengan apa yang dia kehendaki. Katakanlah saya sebagai masinis, saya masuk kamar mesin. Saya sebelum masuk kamar mesin, di dalam benak saya, di dalam perasaan saya, di dalam telinga saya, harus mendengar suara yang dung, 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 enak. Tidak ada suara lain. Begitu saya buka pintu, ada suara lain. Dung, dung, ceklak, dung, dung, ceklak. Berarti ada sesuatu kelainan di lapangan. Saya harus mencari penyebabnya, membandingkan antara ceklak dan tidak ceklak. Nah, ya. Sekarang membandingkan antara
input yang saya terima dari lapangan dan input yang saya kehendaki. Hasilnya itu menentukan apakah ada deviasi atau tidak. Apakah ada penyimpangan atau tidak. Apakah ada error atau tidak. Kalau ada error, seorang controller harus melakukan aksi. Aksinya adalah aksi koreksi, mengoreksi terhadap apa yang terjadi pada alat pengatur, pada komponen pengatur, sehingga pengaturan baru ini membuat satu proses baru yang menghasilkan output baru yang sesuai dengan yang saya kehendaki. Ini adalah hakikat daripada mengontrol dan arti mengontrol yang sesungguhnya. Jadi bukan mengawasi tok, tapi serangkaian dari kegiatan ini tadi. Ya mengawasi, ya membaca, ya ini. Ya. Oke. Jadi seorang controller atau controller untuk bisa melihat melakukan kontrol dari suatu proses, dia harus tahu apa yang dikontrol itu. Bahwa output atau yang sebenarnya itu isinya adalah harga atau nilai-nilai. Seperti umpamanya tentang suhu, temperature, tentang tekanan, pressure, tentang aliran, flow, tentang tinggi permukaan atau level dan sebagainya itu yang harus, kalau itu yang harus dikontrol, maka dia sebagai controller harus tahu dulu. Ya, ini semua harus dikuasai dulu sebagai input referensi. Bagaimana seorang mesin, orang mesin suruh nyetir kapal, bagaimana dia mengembalikan arah, wong dia nggak punya pengetahuan tentang arah. Bagaimana orang dek disuruh mengontrol suhunya bahan bakar atau suhunya mesin pendingin, ya nggak mungkin karena dia tidak punya referensi tentang itu. Oleh karena itu sebagai controller dia harus punya referensi, punya input referensi. Sesudah itu, untuk bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya, dia butuh feedback. Dia butuh feedback, ya, yang didapat dari lapangan, dapat dari kenyataan, output tersebut melalui sebuah komponen yang namanya transmitter. Transmitter ini membawa apa adanya yang dia dapat dari lapangan. Barangkali transmitter melakukan suatu konversi, disebut transducer, untuk disampaikan ke controller sebagai feedback. Sehingga setiap controller itu punya dua input. Input referensi, input yang dikehendaki, harga yang dikehendaki, dan input feedback yang dia dapat dari lapangan. Berdasarkan ini, maka di dalam controller itu ada otak. Otak itu fungsinya sebagai komparator. Kalau manusianya ini diganti mesin otomat, maka ada komparator yang fungsinya membandingkan antara input referensi dan input feedback. Kalau dia terjadi deviasi, maka dari elemen yang ada di dalam controller sendiri, kalau umpamanya ini manusia, mungkin tangannya, mungkin matanya sudah diperintah oleh controllernya untuk melakukan koreksi terhadap satu pengaturan, komponen pengaturan, regulator, untuk melakukan regulasi baru sehingga menghasilkan suatu proses yang baru.
dengan proses yang baru itu diharapkan input yang baru sehingga antara input dan ininya sesuai. Nah, sekarang kita lihat Mas ini yang lagi nyetir mobil ini, apa yang dikendalikan? Dia sudah melakukan pengendalian, dia sudah melakukan pengontrolan. Apa yang dia kontrol sebetulnya di dalam dia duduk di mobil? Ada yang bilang mengendalikan setir, ada yang bilang mengendalikan gas. Yang benar, dia sedang mengendalikan arah, direction. Nah, yang benar, dia sedang mengendalikan kecepatan. Yang dia lihat dari speedometernya. Pada saat dia duduk di tol, dia ngomong, dikasih masukan. Kecepatan shift 80-100. Ternyata matanya lihat di speedometer 120. Maka mata kasih tahu sama otak, tak. 100 tak, 120 tak. Nah, otak sebagai komparator menerima input feedback dari mata tadi yang berfungsi sebagai transmitter sehingga dia melakukan koreksi antara kenyataan di lapangan yang 120 dengan yang dia pikirkan 80 sampai 100. Maka dia perintahkan kaki, Ki, turunin pedal Ki, turunin gasmu Ki. Dia mulai perintahkan ke kaki untuk mengatur pedal gas. Sehingga pedal gas dalam hal ini dia adalah regulatornya. Inputnya kehendak dia antara 80-100, shifting speed. Outputnya adalah yang kenyataan di lapangan. Feedbacknya dia lihat dari speedometer. Oke, ini adalah gambaran. Sehingga yang penting dalam hal ini apa yang dikontrol? Yang dikontrol adalah output dari suatu proses. Umpamanya kalau kita membatasi di kamar mesin, karena kita orang kepal, membatasi di kamar mesin, proses output dari proses pemanasan pendinginan parameternya adalah suhu. Yang kita kontrol suhu. Bukan mesinnya, tapi suhu. Suhu apa? Bisa suhu bahan bakar, bisa suhu air laut, bisa bukan suhu pendingin dan sebagainya. Kemudian proses daripada pemompaan atau pemampatan, kita ketemu tekanan, pressure, parameternya pressure. Kemudian dari proses pembakaran bahan bakar di dalam mesin menghasilkan putaran, RPM, parameternya. RPM-nya turun, RPM-nya naik, yang kita kendalikan RPM-nya. Nanti pengendalinya apa? Pengendalinya ketemu governor. Tekanan pengendalinya apa? Pressure controller. Suhu pengendalinya apa? Pengendalinya temperatur controller atau termostat. Kita ketemu proses aliran. Aliran itu flow. Untuk mengendalikan flow, kita ketemu yang namanya flow controller atau flow meter alatnya. Nanti ada flow controller seperti di mesin pendingin. Kita ketemu refrigeran flow controller yang berwujud expansion valve, bisa berwujud katup biasa dan sebagainya. Kita ketemu proses pengisian. Akhirnya kita mengendalikan level. Levelnya dikendalikan jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai terlalu rendah. Ini kita ketemukan di ketel. Kita punya gelas penduga. Pencampuran. Ada kadar, kita ketemu di salinometer. Ya, kita ketemu di OGD, di oily water spiritor.
Oke, inilah yang kita kontrol, yang kita kendalikan. Salah satu atau sebagian dari seluruh yang ada nanti. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol ada dua macam. Ya, kalau dua macam itu dua-duanya disebut controller. Kalau kontrolernya manusia, berarti pengendaliannya secara manual. Kalau dilakukan oleh alat, berarti pengendaliannya secara otomat. Apa bedanya manual sama otomat? Kalau manual, manusia, kesamaannya, jadi kesamaannya, sama-sama harus diberi input. Diberi input referensi. Referensinya apa? Referensinya berupa harga atau nilai atau keadaan yang dikendaki. Kalau orang mesin punya referensi buku manual. Suhu ini sesuai dengan buku manualnya sekian. Ini tekanannya harus sekian. Ini harus sekian. Itu adalah input referensi. Ya. Nilai yang diinginkan. Bahasa Inggrisnya atau bahasa otomatisasinya disebutkan desired value. Kemudian dia harus melakukan tindakan. Responnya apa? Respon terhadap siapa? Respon terhadap regulator. Kalau nggak demikian berarti dia bukan controller. Dia harus melakukan action ketika dia mendapatkan suatu peristiwa penyimpangan. Bagaimana dengan otomat? Kalau itu dilakukan oleh alat otomat, sama-sama diberikan input. Kita kasih di sana ada set point. Kita kasih set point seberapa yang dia maui. Apa itu? Sama dengan yang manual. Harga yang dikendaki. Sama dengan yang di manual. Nilai yang dikehendaki. Desired value juga. Apa yang dilakukan oleh ini? Sama. Dia mengeluarkan signal action ke controller, ke regulator. Umpamanya ke katup, umpamanya ke solenoid valve, umpamanya ke klep dan sebagainya. Ini adalah cuma bedanya kalau manual itu multi controller. Ngontrol apa saja bisa. Yang ngontrol tekanan, yang ngontrol suhu, yang ngontrol aliran, yang ngontrol level, ngontrol apa saja bisa. Kalau nggak bisa berarti dia nggak benar. Harus sekolah lagi. Nah, kalau controller otomat, dia mono. Tunggal dia. Makanya itu ada TG, temperatur controller tok. Nggak bisa ngontrol pressure. Ada PG, pressure controller. Dia cuma bisa pressure controller tok. Ada LC, level controller. Ya, jadi dia mono. Bisanya cuma satu saja. Jadi kalau manusia banyak bisanya, apa-apa bisa. Tapi kalau otomat cuma khusus satu. Ya, akhirnya tadi ada apa yang dikontrol, siapa yang mengontrol, tujuannya apa, tindakannya apa. Tujuan ini bisa dilakukan dengan teknik kontrol. Sebab teknik kontrol pada hakikatnya punya maksud dan tujuan. Maksud teknik kontrol adalah cara melakukan melakukan kontrol atau pengendalian terhadap kondisi hasil suatu proses atau sistem. Maksudnya teknik kontrol adalah itu bertujuan apa? Bertujuan menjaga
atau mempertahankan agar kondisi output, kondisi yang sebenarnya, kondisi yang dikontrol itu sesuai dengan harga yang dikehendaki. Bukan harus sama, tapi sesuai. Sebab nanti ada amplifying. Nah, harus segini. Oke, jadi tujuannya output harus sama. Controller pada saat mengontrol harus mandu-mandu, bukan geleng-geleng. Kalau geleng-geleng berarti antara kenyataan dan yang dikehendaki tidak sama. Antara mission value dan desired value ada deviasi. Oke. Sehingga untuk mengontrol output seorang controller atau controller harus dikasih input untuk bisa membandingkan output sesuai enggak dengan input. Untuk itu melalui sensor, melalui alat output, kita butuh sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi sesungguhnya. Dia butuh transmitter untuk menerima feedback, untuk menerima keadaan, untuk selanjutnya bisa langsung laporkan ke controller atau dikonversi dulu. Sehingga transmitter sekarang berfungsi tidak hanya transmit tapi juga transducer. Disampaikan, dikirim ke controller sebagai input feedback. Controller akan melakukan pembandingan akan menghasilkan suatu koreksi ke regulator akan memperbaiki proses sehingga output sama. Sehingga alur pikir kita nanti pemahaman pendalaman harus dimulai dari output. Seorang controller harus tahu indikator-indikator. Tidak lucu seorang masinis tidak tahu alat ukur putaran. Alat ukur putaran apa? RPM. Salah. RPM itu unitnya. Alat ukurnya tachiometer. Alat ukur tekanan apa? Harus tahu. Manometer. Apa bedanya termometer dengan pirometer? Harus tahu. Ini semua ada di mission equipment. Yang kedua, kita akan mendalami nanti transmitter. Kita ngomong transmitter tapi nggak tahu termometer, nggak tahu, ini percuma. Jadi the second component of control system adalah transmitter. And the third component of control system adalah controller. Ya, kita harus bisa menguasai alat yang namanya controller. Bagaimana kita ngeset point, bagaimana kita membuat suatu pembandingan, bisa melihat mana deviasi, mana enggak, dan the final component of control system adalah regulator, ya, control valve. Inilah secara singkat apa yang bisa saya sampaikan tentang hakikat control system. Next, di dalam pembahasan pendalaman, kita mulai dari number 1 tentang mission equipment. Ya, dari mulai ngomong indikator, kita ngomong tentang kenapa demikian di lapangannya dan sebagainya, membawa ke sini ke transmitter itu apa, begitu kemudian ada sistem regulator dan ada sistem lainnya. Oke, ini adalah akhir daripada
pengetahuan dasar permesinan kapal. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pengetahuan dasar permesinan kapal dari part 1 sampai ke part 8, 1 sampai 8. Dan sekali lagi kepada Anda semua yang barangkali ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan ke saya, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah ini atau tulis langsung di Instagram saya dengan alamat yang di bawah ini juga. Oke, mudah-mudahan kita sehat. Ketemu di session kedua tentang pengetahuan dasar pompa-pompa di atas kapal.